Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih setianya, karena pimpinan dan tuntunannya senantiasa ada dalam kehidupan kita, terutama bagi gereja kita. Sehingga kita dapat bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita ke-54. Semua itu atas kasih Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati hari demi hari, tahun demi tahun karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin bahwa kedepannya Tuhan pun akan senantiasa menuntun kita, menuntun gereja kita. Mari bersama kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk kasih setianya yang sungguh melimpah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ku bersyukur Bapa, kita naikkan pujian ini bersama-sama.
kasih setiamu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah syukur ulang tahun gereja kami ke-54 Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sungguh bersuka cita karena gereja kita sudah berusia 54 tahun. Waktu yang cukup lama, dan kita mengucap syukur karena hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang benar-benar menjadi sahabat kita, menjadi sahabat gereja kita, menolong di dalam segala kesukaran dan selalu ada untuk kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kepada Dia, kita akan nyatakan betapa besar kasih setianya kepada kita dengan satu pujian, Tuhan Yesus Bunga Bakung. Kita akan bersorak-sorai dan bersuka cita di hadapannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. Hanya Dialah menyucikan kalbu. Menghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiada hunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang padaku. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Aku dikuatkan dalam godaan. Aku tinggalkan semua, ku turut Tuhanku yang memberi sentosa dan perlindungan. Dan tinggalku di Sodom, di jagat dunia, bersama Yesus sebuah langkahku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang wajahnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang setia di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan bersama-sama dengan iman kita. Kita hanya berpaut hanya kepada Dia. Tuhan Yesus senantiasa setia
Sidang dikasih Tuhan, mari kita akan mengangkat lagu sukacita kita, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, baik dulu, sekarang, dan juga selama-lamanya. Kita angkat pujian sukacita ini bersama-sama, Allah sanggup. bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian sukacita ini sambil bersemangat, sambil bersyukur bahwa gereja kita sudah diberkati selama 54 tahun. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bersyukur padamu Tuhan Yesus. Segala bebanku putih dan tinggal, segala
firman Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa untuk memberikan persembahan lewat rekening yang akan ditayangkan, atau Bapak Ibu juga bisa datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekolah minggu pun jangan lupa untuk memberikan persembahan, karena persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan memberkati pelayanan kita selanjutnya. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan dengan sebuah pujian, tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Sampai
Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini. Mari kita panjatkan hormat dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melimpahkan kasih karunia-Nya yang sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab kasih karunia-Nya pula, kita dapat kembali merayakan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata yang ke-54 ini. Dan kita tahu bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan Tuhan melalui gereja yang kita kasihi, yaitu Gereja Baptis Efrata, dan sudah 54 tahun Allah memimpin dan menyertai gereja ini. Begitu banyak gelombang-gelombang yang harus kita hadapi. Mungkin ada juga kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati. Namun kita percaya ketika kita ada sampai hari ini, itu karena anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Sebab itu saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat kita merayakan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata ke-54 ini. Firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16. Saya tidak akan bacakan semua, tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat beribadah, kami percaya bila hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu boleh melingkupi kami merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri judul sesuai dengan tema dalam hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata, itu tetap tegar di masa sukar. Rasanya tepat nggak ya judul ini? Tapi saya ingin mengajak untuk kita boleh bersama-sama tegar sekalipun di masa yang sukar. Oleh karena saat ini kita ada di dalam masa pandemi, ya. Tahun lalu pun demikian, namun kita percaya bahwa penyertaan Allah, perlindungannya luar biasa bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Elia dipanggil menjadi Nabi Allah pada zaman Raja Ahab yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Abad ke-9 sebelum Masehi, ya. Nah, Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan embun atau hujan pada tahun-tahun itu, kecuali apabila ia mengatakannya akan turun hujan sebab kehendaknya. Kehendak Allah tentunya, ya. Nah, karena petunjuk dan perintah Allah, Elia pergi ke timur, yaitu ke tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Allah berjanji akan memberi minum dan makan pada Elia. Dan benar, saudara, Elia minum air dari sungai itu, dan ia makan roti yang dibawa oleh burung-burung gagak pada pagi dan petang hari. Namun kemudian sungai itu pun lama-kelamaan menjadi kering, karena tidak ada hujan lagi di negeri itu. Allah akhirnya mengutus Elia untuk pergi ke daerah Sarfat. Dan dia disuruh untuk menemui seorang janda. Di sana Allah mengatakan bahwa ia akan diberi makan oleh seorang janda. Ketika Elia sampai ke pintu gerbang itu, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu di sana. Elia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi
supaya aku minum. Lalu ia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia juga mengatakan kepada janda itu, supaya janda itu jangan takut. Lalu dia pulang dan membuatkan roti baginya. Janda itu lalu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Elia dan anak perempuan janda itu mendapat makan untuk beberapa waktu lamanya. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Tepung dan minyaknya tidak berkurang karena ketaatannya kepada firman Allah melalui Elia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa. Janda di Sarfat ini memiliki iman yang luar biasa. Dia bertemu dengan Elia. Dia tidak tahu siapa Elia, dia tidak kenal siapa Elia, tapi dia melayani dengan luar biasa. Dan dia tahu akhirnya bahwa Nabi Elia adalah seorang utusan Allah. Dan dia mau melakukan setiap ucapan yang dilakukan oleh Elia. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Tuhan berfirman kepada Elia ketika dia masih ada di sungai Kerit. Dia melihat kenyataannya bahwa sungai itu menjadi kering. Tidak ada sumber air lagi. Karena tidak ada hujan yang turun di negeri itu. Dan akhirnya firman Tuhan kepada Elia, hamba Allah yang setia itu, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-8 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan Allah Israel berfirman kepada Elia supaya dia bersiap-siap ke Sarfat yang masih termasuk daerah Sidon. Allah meminta Elia tinggal di sana. Allah mengatakan bahwa Tuhan Allah akan memerintahkan seorang janda untuk memberinya makan. Seperti yang tadi saya sudah ulas di depan. Firman Tuhan dalam 1 Raja 17 ayat 9 menyatakan kepada kita, bersiaplah. Ya, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Wow, Allah sudah menyiapkan. Artinya apa, saudara? Di dalam kehidupan kita, tentunya ada kesulitan, tentunya ada halangan, tentunya ada rintangan. Jalan hidup kita tidak seperti jalan tol yang terus lurus, yang terus ada di dalam jalan yang halus. Tapi mungkin tadi saya katakan, ada kerikil-kerikil tajam, ada gelombang-gelombang yang melanda kehidupan kita. Terlebih ketika mungkin saat ini kita ada di masa pandemi yang membuat orang menjadi takut. Begitu banyak mungkin saudara-saudara kita juga mungkin yang terkena COVID-19. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Membuat kita menjadi takut. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah masa-masa yang sukar. Ini adalah masa-masa yang membuat setiap manusia menjadi takut, menjadi gentar ketika menghadapi hari-hari yang ada di hadapannya. Apakah kita besok masih bisa bertemu? Apakah kita bisa berbicara, ngobrol satu dengan yang lain lagi? Mungkin menjadi satu hal yang ketakutan buat kita. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Sebab itu, saudara, kita melihat ada satu harapan di dalam Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti janda di Sarfat itu. Akhirnya dia melihat ada satu harapan yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Elia. Ketika dia disuruh mengambil air, kemudian dia memberikannya air, kemudian dia ketika Elia meminta untuk dibuatkan roti, dia pun terkejut. Karena apa, saudara?
Karena dia sendiri dikatakan dia tidak punya roti. Dia tidak punya roti. Yang ada hanyalah tinggal tepung yang segenggam dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Oleh karenanya dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Dan perempuan mengatakan kepada Elia bahwa ia akan pulang, mengolahnya untuk dirinya dan anaknya, dan setelah itu dia akan makan, dan tentunya itu adalah makanan yang terakhir, dan dia akan mati. Dalam firman Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-12 tadi, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, perhatikan, demi Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi saya katakan, ini adalah makanan yang terakhir. Dia pun sudah putus asa, karena hanya itulah yang dia miliki. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, tetapi Elia mengatakan, seperti firman Tuhan ayat yang ke-13 tadi, yang nats kita baca, dikatakan, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Ayat ini memberitahu kita bahwa Elia berkata kepada perempuan itu, supaya dia jangan takut, supaya ia pulang dan melakukan seperti yang dikatakannya kepadanya. Namun lanjut Elia bahwa buatlah lebih dahulu bagi Elia sepotong roti bundar kecil dari tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu. Lalu ia minta dibawakan kepadanya. Dan kemudian barulah ia membuat bagi dirinya dan bagi anaknya. Mungkin dia bingung. Tinggal segenggam, minyak pun tinggal sedikit di buli-buli. Sekarang dia harus membuatkan bagi Elia, bagi dirinya. Kapan? Setelah Elia. Kalau secara logika dikatakan segenggam, selesai jadi roti, habis. Tapi sungguh luar biasa. Itulah yang Allah firmankan melalui Elia. Dia masih tetap bisa untuk membuat roti bagi dirinya dan bagi anaknya. Mujizat yang luar biasa. Dan sampai akhirnya, saudara, di dalam firman Tuhan ayat ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa, bukan? Allah bekerja di tengah-tengah masa kesukaran bagi seorang janda di Sarfat. Namun kita perhatikan, ketika janda di Sarfat ini berani melangkah dengan iman, sekalipun dia tidak mengenal Elia, dan akhirnya dia tahu dia seorang hamba Tuhan, utusan Tuhan, dan dia rela melakukan firman yang disampaikan. Dia berpengalaman dengan Allah, dan dia melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, beranikah kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Beranikah kita tetap melayani Tuhan di masa pandemik ini? Beranikah kita tetap memberikan persembahan, perpuluhan bagi Tuhan di masa pandemik ini? Ketika gereja kita berulang tahun yang ke-54, seharusnya gereja ini sudah bertumbuh, berkembang. Namun kita bisa melihat tahun-tahun ada masa-masa kesukaran, ada masa-masa kejayaan. Dan kita tidak tahu, pada saat masa pandemik ini, saya katakan mungkin ini masa yang sukar. Karena begitu banyak halangan, rintangan, ketika kita mau bertemu begitu sulit.
Kalau dulu-dulu mungkin ada perpecahan, kalau dulu-dulu mungkin ada pertengkaran. Sehingga ada orang yang pindah, keluar, dan lain sebagainya. Tapi saat ini adalah masa pandemi. Kita bertemu sulit, mau beribadah sulit, kita harus lewat secara online seperti ini. Bagaimana dengan jalannya administrasi gereja? Tentunya masih tetap memerlukan keuangan. Apakah kita menyetop? Saya nggak ke gereja kok. Ngapain saya berikan perpuluhan? Ngapain saya berikan persembahan? Saya katakan tetap lakukan bagi Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh janda di Sarfat. Kita boleh melihat bagaimana karya Allah yang tidak akan pernah berhenti. Dan juga mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, janda di Sarfat mau taat dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Janda di Sarfat, dia mendahulukan hamba Tuhan untuk dia layani, baik minum dan makan, seperti roti yang disiapkan tadi. Dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan dia berani melangkah dengan iman dan mendahulukan hamba Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Secara logika dikatakan, saya aja cuman punya segenggam, engkau minta, nanti dulu. Atau mungkin dikatakan, yuk kita mati sama-sama aja. Tapi dia rela lakukan itu. Oleh karena dia tahu siapa yang dia layani. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, janda di Sarfat, dia mengalami pertolongan Allah oleh karena dia melakukan firman Allah. Akhirnya dia mengalami mujizat yang luar biasa oleh karena janji Tuhan. Ketika dia mau mendahulukan Tuhan dengan cara dia nyatakan dia melayani hambanya, yaitu Nabi Elia. Dan akhirnya janda di Sarfat ini, dia bisa hidup sampai masa kekeringan itu berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, maukah kita juga mengalami kemenangan? Maukah kita mengalami mujizat Allah yang luar biasa? Kehidupan kita tertolong. Kita tidak akan mengalami kekurangan sampai masa pandemik ini berlalu. Oleh sebab itu, saat kita merayakan hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata yang ke-54 ini, saya mengajak kita semua tetap tegar di masa sukar. Apa rahasianya? Belajar dari janda di Sarfat untuk percayakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bahkan dia berani untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan membuktikannya, dia melayani hambanya, Elia. Maukah kita berpengalaman dengan Tuhan? Melangkah bersama dengan Tuhan dan alami mujizatnya. Tetap tegar di masa sukar. Dirgahayu Gereja Baptis Efrata yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memimpin gereja ini selama 54 tahun. Dan biarlah di masa sukar atau di masa pandemik ini Tuhan, kami boleh berserah kepada Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan. Ajar kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga sungguh kami melihat mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini adalah hari yang berbahagia buat Gereja Baptis Efrata. Kenapa? Karena hari ini adalah hari ulang tahun kita loh. Hari ulang tahun yang keberapa ya Bapak Ibu, kalau ada yang tahu? Hah? 54 tahun ya, nggak terasa ya, sudah uzur juga ya gereja kita ya. Tapi kita bersuka cita karena Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, dan memberkati gereja kita yang tercinta ini. Amin. Ya, di depan Bapak Ibu sudah terlihat ada kue yang sangat cantik ya, persembahan dari anggota Gereja Baptis Efrata, dan kita akan menikmati kue tersebut. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu apa Bu Irna? Happy birthday. Buat siapa nih? Untuk gereja kita, Pak. Oh, buat gereja kita ya. Oke Bu Irna, silakan. Musik. Sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk bertambah usianya gereja kita akan bersama-sama berdoa diwakili dari sekolah minggu, WBI, PBI, dan akan ditutup oleh Bapak Gembala Sidang kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang berada di kerajaan surga, kami berdoa untuk Gereja Baptis Efrata yang sedang berulang tahun ke-54. Kami berdoa untuk Efrata untuk menjadi berkat untuk setiap orang. Nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas hari yang dimana gereja kami saat ini berulang tahun yang ke-54 tahun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan, penyertaan-Mu ya Tuhan selama 54 tahun ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau yang akan terus pimpin gereja kami untuk hari ke hari dan ke depannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati untuk gereja kami, sehingga terus menjalankan visi Allah menjadi garam dan terang dunia, semakin bertumbuh dan dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berkati selamanya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-54 Gereja Baptis Efrata, gereja kami. Tuhan, terima kasih selama ini Engkau sudah menyertai, membimbing, menopang kehidupan jemaat Gereja Baptis Efrata. Dan untuk kedepannya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bekerja, berkarya di atas semuanya. Kami hanyalah alat-alat-Mu Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Biarlah hati kami senantiasa memuliakan Engkau. Biarlah hati kami senantiasa datang kepada Engkau dengan segala kerinduan kami. Untuk senantiasa berhubungan dengan Engkau dan mendirikan mesbah kami di hadapan Engkau. Biarlah kami senantiasa mengingat akan segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk bisa membangun gereja secara kerohanian dan juga secara jasmani, gedung
untuk kami memperbaikinya, membangunnya. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan membuka jalan untuk semua itu. Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Biarlah kami semua, seluruh jemaat-Mu, kami seluruh para pemimpin yang ada, kami boleh sujud senantiasa menyembah kepadamu, menaikkan doa-doa kami demi berkembangnya gereja kami, Gereja Baptis Efrata. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, selama ini Engkau sudah menyertai kami dan kami percaya di hari-hari yang mendatang Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Segala apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang akan mewujudkannya. Terima kasih Bapa, lindungilah gereja kami. Lindungilah pemimpin kami, Bapak Pendeta Sean Anwar dan Ibu Ribka, seluruh keluarga, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Biarlah tetap kami rendah hati di hadapan Engkau dan mengingat segala kebaikan-Mu, bahwa semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas bertambahnya umur gereja kami ke-54 ini. Kami tetap tidak pernah berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun sekarang sedang ada pandemi, tapi kami bersyukur kalau Gereja Baptis Efrata masih bisa bertahan sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur masih ada orang-orang yang aktif dalam pelayanan setiap minggunya. Banyak rintangan yang harus kami lewati dari tahun ke tahun, tapi kami bersyukur kalau Gereja Baptis Efrata masih bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan atas semua campur tangan-Mu dalam semua hal yang kami lewati. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kalau kami boleh kembali mengingat hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata yang ke-54. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin gereja ini. Kami tahu bahwa begitu banyak perjalanan yang harus kami hadapi. Ada suka, ada duka, ada kerikil-kerikil tajam yang harus kami lalui. Namun kami juga percaya bahwa Tuhan yang terus menyertai gereja yang kami kasihi. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu, biarlah kami rindu gereja ini bertumbuh dan berkembang serta memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mereka juga boleh bertumbuh secara iman sehingga mereka juga terus mengenal akan Kristus. Dan kami rindu kami juga boleh menjangkau banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka juga dimenangkan, mereka juga boleh percaya dan mengenal Kristus. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai Gereja Baptis Efrata ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Efrata. Kami percaya Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami boleh saling bekerja sama, bersinergi satu dengan yang lain. Dan pada saat masa pandemi ini Tuhan, kami rindu Tuhan tetap menguatkan kami, agar kami tetap tegar di masa sukar ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau Allah yang bekerja melalui sidang jemaat-Mu Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan akan gereja yang kami kasihi, Gereja Baptis Efrata. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami serahkan Gereja Baptis Efrata ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hari-hari yang ada di hadapannya, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu semakin erat diikat dengan tali kasih yang surgawi. Kami bersinergi mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Efrata yang ke-54. Semoga gereja ini tetap kuat kokoh, supaya jangan ada sesuatu yang kurang baik, tapi gereja ini tetap menjadi satu padu, satu ikatan kasih yang indah, sehingga gereja ini menjadi gereja yang
Amin. Dan gereja kaya. Saya percaya Tuhan ada di gereja kami, Tuhan ada di dalam hati kami semua, supaya gereja ini bisa menjadi gereja yang dapat bersatu padu antara anggota satu dengan anggota lain, saling mengasihi dan saling ada komunikasi yang baik. Terima kasih. Untuk hari ulang tahun Gereja Baptis Efrata yang ke-54, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya jemaat bisa hadir kembali di kebaktian pada bulan-bulan yang akan datang, dan Tuhan memberkati semua anggota gereja, jemaat yang senior dan yang muda, yang berbagai macam, semua Tuhan berkati. Terima kasih ulang tahun yang indah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dari Gereja Baptis Efrata di Bandung. Saya Pastor Alex, istri saya Poni yang jauh terkenal di Efrata dan saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-54. Kita doakan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus, semakin memuliakan Tuhan Yesus, semakin memberkati jemaat di Efrata, memberkati orang-orang yang ada di sekitar gereja Efrata, bahkan di seluruh Indonesia. Inilah istri saya sekalian. Semakin anggotanya semakin setia melayani Tuhan, beribadah bersama-sama dan saling melayani satu dengan yang lain. Terus maju gereja Baptis Efrata di bawah Tuhan, dan setiap orang boleh semakin mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus semakin memuliakan. Terima kasih. Ada rahasia sedikit nih yang kita bocorin nih. Sebelum ke gereja Efrata, saya nggak kenal yang namanya Tuhan. Tapi Tuhan menemukan kita berdua di gereja Efrata. Kita menikah di gereja Efrata, diberkati di gereja Efrata, diberkati oleh banyak sekali orang di gereja Efrata. Dan kita berdoa setiap hari untuk gereja Efrata, dan kita bisa memuliakan Tuhan melalui pernikahan kita yang diawali di gereja Efrata. Terima kasih gereja Efrata. Dan yang dikasih selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Gereja Baptis Indonesia Efrata. Puji Tuhan. Amin. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하해 에프라타. 생일 축하합니다. Dirgahayu ke-54 Gereja Baptis Efrata terus menjadi gereja yang maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 54 tahun Gereja Baptis Efrata. Kiranya dengan bertambahnya usia, menjadikan Gereja Baptis Efrata semakin bertumbuh bersama Tuhan. Menjadi gereja yang diberkati dan memberkati, dan senantiasa nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama dan tanggung jawab kita bersama sebagai jemaat Gereja Baptis Efrata. Saya mewakili Gembala Sidang dan Panitia HUT Gereja Baptis Efrata mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan baik doa maupun donasi yang diberikan kepada gereja. Biarlah Tuhan yang senantiasa membalas dengan berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Baptis Efrata terus maju dan bertumbuh bersama Tuhan, menjadi gereja yang diberkati dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi Gereja Baptis Efrata. Karena Kau sudah memimpin gereja ini selama 54 tahun. Kami datang di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memohonkan berkat tercurah atas gereja kami. Kalau saat ini Tuhan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami memohonkan ampun di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami sungguh layak ada di hadapan Tuhan. Dan saat kami melangkah bersama dengan Tuhan, biarlah kami boleh percaya bahwa penyertaan Allah sempurna, perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan, di masa sukar ini Tuhan, kami boleh tetap tegar, kami boleh melihat karya Allah. Biarlah kami tetap bersatu bergandengan tangan untuk memajukan gereja Baptis Efrata ini. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang, bahkan memuliakan nama Tuhan dan tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kami rindu Tuhan memakai lebih gereja ini Tuhan, sehingga kami sungguh melihat karya-Mu yang luar biasa. Satukan hati kami Tuhan. Berikan ketegaran buat kami, keyakinan buat kami, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah syukur ini, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Perlindungan penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Dirgahayu Gereja Baptis Efrata yang ke-54 tetap bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.